Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Saskia Anugrah Rizky dengan NIM F1D2200008. Kemudian ada Dian Gustiana dengan NIM F1D2200414. Kemudian ada M. Novel Asidiki dengan NIM F1D2200020. Kemudian ada Rido Syafalepi dengan NIM F1D2200028 dan Yohan Anastasia dengan NIM F1D2200029. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan tentang petrografi batuan beku yang akan dijelaskan oleh Gian Gustiana. Kepada Gian dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, petrografi batuan buku ada beberapa yang akan dijelaskan. Di sini yaitu termasuk pengertian, struktur, komposisi, tekstur, dan klasifikasinya. Eh, yang pertama yaitu pengertiannya batuan buku, yaitu batuan yang terbentuk dari hasil pembukuan magma. Batuan buku terbagi menjadi dua, yaitu ada yang plutonik, batuan beku yang terbentuk di dalam. Kemudian ada vulkanik, yaitu batuan beku yang terbentuk di luar. Kemudian strukturnya sendiri ada beberapa yaitu contoh salah satunya yaitu ada masif, skoria, vesikuler dan amigdaloidal. Kemudian dari komposisi mineralnya sendiri, yang pertama itu ada primer. Komposisi mineral yang primer yaitu mineral yang ada pada deret bond series. Kemudian yang kedua yaitu ada sekunder, mineral hasil dari alterasi, oksidasi, pengikisan, sama rekristalisasi dan lainnya juga. Kelompok mineral primer yaitu ada mineral felsik yang terdapat pada eh, continuous series dan kemudian ada mineral mafic yang terdapat pada discontinuous series. Kemudian contoh-contoh mineral sekunder yaitu seperti kelompok kalsit, kelompok serpentin, kelompok klorit, kelompok sericit, dan kelompok kaolin. Kemudian bisa dilanjutkan lagi untuk teksturnya kepada saudara Ridho Syahwalebi. Baik, terima kasih. Untuk tekstur pada batuan beku yaitu ada 4. Yang pertama tingkat kristalisasi yaitu holokristalin, holohialin, hipokristalin. Dan yang kedua itu ada ukuran butirnya. Eh, Ukuran butirnya itu ada halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Yang halus itu kecil dari 1 mm. Yang sedang 1 sampai 5 mm, yang kasar 5 sampai 30 mm, dan yang sangat kasar lebih dari 30 mm. Dan yang ketiga hubungan antar butir mineral, yaitu ada anhedral, subhedral, euhedral. Hubungan kristalnya equigranular, inequigranular. Dan yang keempat tekstur khusus, yaitu ada 4. Yang pertama tekstur trachytic, tekstur intersertal, tekstur porfiritik, dan tekstur ovitik. Dan selanjutnya mungkin saya kasih ke Novel Asidiki. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang petrografi dari batuan beku itu sendiri. Dalam pengamatan saya pada batuan beku petrografi, kita mengamati melalui 2 cara, yaitu pengamatan melalui FPPL dengan menggunakan warna interferensi dan warna XPL. Dan kemudian pada batuan beku itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Gian Gustiana tadi di awal, yang terbagi atas 2 yaitu batuan beku vulkanik dan plutonik. Pada pengamatan sayatan petrografi, perbedaan antara keduanya yaitu pada batuan beku plutonik terlihat
banyaknya kumpulan-kumpulan mineral yang pada umumnya didominasi oleh baik itu kuarsa ataupun plagioklas ataupun feldspar, hornblende, biotit dan mineral lain sebagainya. Kemudian pada sayatan untuk batuan beku vulkanik itu terlihat adanya jarak antar penampakan mineral melalui mikroskop polarisasi. Dan saat dipasangkan ke pinggir sempun pada batuan beku vulkanik, untuk penglihatan dari massa gelasnya itu akan terlihat berwarna pink. Kemudian dalam pengklasifikasian batuan beku itu sendiri ada dua, yaitu klasifikasi batuan beku berdasarkan komposisi mineralnya atau berdasarkan UJS 1973. Pada klasifikasi ini didasarkan pada proporsi kuarsa, plagioklas, dan alkali feldspar yang diamati melalui diagram piramida segitiga. Jadi pada klasifikasi ini melalui sayatan petrografi itu sendiri diperlihatkan komposisi dari mineral, kuarsa, plagioklas, dan alkali feldsparnya. Dan kemudian akan diplot pada diagram piramida segitiga, dan pada diagram tersebut pun akan tertera nama batuan melalui komposisi mineral-mineral tersebut. Kemudian terdapat klasifikasi batuan beku berdasarkan mineralogi dan tekstur batuan menurut Williams 1954. Pada pengklasifikasian ini didasarkan pada komposisi dari magma serta unsur mineral, plagioklas, dan kavelsparnya. Seperti pada batuan beku ultrabasa terdapat batuan peridotit dan dunit, dan pada batuan beku basa, pada batuan beku yang plutoniknya terdapat gabbro, dan pada batuan beku vulkanik terdapat basal. Selanjutnya, pada batuan beku bersifat intermediate, pada batuan beku yang vulkanik terdapat terasit, tersiandesit, dan andesit. Kemudian pada batuan beku yang plutonik terdapat cyanide, monzonit, dan diorit. Dan selanjutnya pada batuan beku yang asam itu terdapat pada batuan beku vulkanik, pada batuan beku plutonik yaitu granit, adamelit, dan granodiorit. Nah, dan pengklasifikasian batuan beku itu sendiri menurut Williams itu didasarkan kembali kepada komposisi dari mineral plagioklas serta mineral kavelsparnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, Bu Moderator. Ya, silakan. Ini kan jenis batuannya kan sayatan tipis. Nah, dari sayatan ini kan kita menentukan jenis mineralnya. Dari kawan-kawan sendiri, bagaimana sih caranya menentukan secara spesifiknya ini batuan beku dengan jenis ini? Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Suryadi. Izin menjawab, moderator. Ya. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Suryadi tentang bagaimana mengamati apakah ini batuan beku pada sayatan petrografi. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada sayatan batuan beku petrografi ini sendiri, itu akan terlihat bentukan-bentukan dari mineralnya, yang kebanyakan umumnya itu seperti kuarsa, plagioklas, serta kavellspar. Dan untuk perbandingannya itu sendiri, pada batuan beku ini biasanya kita amati melalui mineral plagioklas dan kavelsparnya. Dan itu melalui kembaran seperti pada plagioklas itu terdapat kembaran karlsbad, albit, dan karlsbad albit. Dan pada mineral kavellspar itu sendiri itu terdapat kembaran karlsbad. Dan pada sayatan batuan beku melalui sayatan petrografi ini sendiri pun itu terlihat jelas dibandingkan dengan jenis batuan yang lainnya, karena
penampakan dari mineral itu sendiri yang terlihat jelas pada mikroskop. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa atau ada yang menambahkan? Nah, mungkin sedikit penambahkan juga, jika dari batuan buku juga bisa dilihat dari sayatan tersebut akan ada lubang gasnya dan juga massa gelasnya yang berwarna pink gitu kan. Yang berwarna pink juga kan. Terus setelah tadi apa yang dikatakan Saudara Nopal, kita bakal tahu plagioklas sama Kavenswarnya seperti yang sudah dijelaskan juga. Setelah kita mengetahui apakah di sana banyak plagioklasnya atau Kavenswarnya, maka batuan tersebut nanti akan diklasifikasikan juga, klasifikasikan berdasarkan tadi mineraloginya menurut William 1954. Terima kasih. Baiklah, kepada Suryadi, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, mungkin sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.